merupakan barang yang sangat mewah. Jadi kalau misalnya kalian ngasih hadiah ke kerabat untuk ngasilin zat yang kurang lebih itu mirip kayak sabun. Jadi satu bahan ini itu adalah dicampur lagi sama air kencing. Jadi karena gue pernah bikin video tutorial tentang cara bikin sabun. Dari sabun cuci piring, sabun cuci baju, sabun buat laundry sepatu. Dan jadinya begini. Lihat. Kental, wanginya, harum. Ini bisa kalian jadiin min 5-7 jam. Nah, ini dia hasilnya. Dan kalau misalnya kalian lihat nih di sini nih. Nih, ini itu kental banget. Nih. Tuh. Ini bener-bener kental. Kental. Dan sekarang kita masukin aja. Ini kayak begini. Masukin ya. Ya tumpah-tumpah sedikit gak apa-apa ya. Nah gue jadi penasaran nih sama sejarah dari sabun itu sendiri. Dan video kali ini harusnya dibuatnya itu minggu lalu. Tapi karena gue sakit, ya wajar dong orang sakit. Jadi gue baru bisa bikin videonya hari ini. Dan semoga kalian tetap nonton. Dan kalau kayak gitu langsung aja kita bahas sejarah dari sabun di segmen baru nih. Belajar semena-mena. Check this out. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang sejarah dari sabun ini, gue pengen ngasih tahu dulu nih, gimana orang zaman purba dulu itu mandi. Lu tahu kan kalau misalnya orang zaman purba itu pasti berburu. Dan kalau mereka berburu, itu biasanya mereka itu ngelumurin badan mereka itu pakai lumpur. Jadi biar mereka itu nggak kelihatan nih sama hewan-hewan buruan mereka kayak gitu. Setelah mereka pulang dari perburuan mereka itu biasanya ngebersihin badan mereka itu dengan air ngalir di sungai. Jadi sebenarnya kesadaran orang tentang kebersihan itu udah dari zaman purba. Gue jadi inget sama ini deh, orang-orang yang live di TikTok yang mandi lumpur itu sebenarnya mereka bukan nyari duit tau. Itu mereka sebenarnya lagi berburu. Dan menurut Wikipedia, sabun sendiri udah ditemuin di zaman Mesir kuno di tahun 2800 sebelum Masehi. Ada benda yang ditemuin di penggalian di Babilonia kuno itu berbentuk tabung dan memiliki zat seperti sabun. Dan menurut riset, orang Mesir kuno zaman dulu itu nyampurin lemak hewan dan garam alkali untuk ngehasilin zat yang kurang lebih itu mirip kayak sabun. Dan proses ini itu dinamain saponifikasi, atau dalam bahasa Yunani artinya itu sapo atau sabun. Masih menurut Wikipedia, di legenda Romawi kuno itu ada gunung yang dijadiin tempat motong dan ngebakar hewan-hewan persembahan yang biasa diadain di upacara Romawi kuno. Dan nama gunung itu adalah Gunung Sapo. Dan di dekat Gunung Sapo itu ada sungai, namanya itu Sungai Tiber. Nah, sungai ini biasa dijadiin tempat oleh orang-orang di sekitar situ untuk mandi atau untuk nyuci baju. Dan pada suatu hari ini di Gunung Sapo itu ada hujan yang ngebuat lemak-lemak hewan yang udah dipotong tadi sama abu-abu sisa pembakaran hewan tadi itu tuh ngalir ke Sungai Tiber itu. Dan akhirnya ya keduanya itu nyampur lemak hewan sama abu-abu sisa pembakaran itu. Dan dari campuran itu ngebuat sungai itu jadi berbusa. Dan orang-orang yang biasa beraktivitas di Sungai Tiber itu jadi heran nih. Kenapa sungainya kok jadi berbusa? Tapi anehnya mereka tuh ngerasa kayak pakaian-pakaian yang udah mereka cuci itu jadi tambah bersih. Mungkin mereka mikir kayak gini kali ya. Wah, kenapa pakaian gua jadi bersih ya? Apa gara-gara sungai ini berbusa? Dan dari situlah mereka namain sabun ini Sapo. Dan ada fakta unik juga nih di abad pertama Masehi. Menurut Smithsonian Magazine, bangsa Roma menggunakan lemak hewan ternak kayak kambing, domba, sapi, dicampur sama abu kayu dan satu bahan lagi nih. Nah, satu bahan ini yang bikin unik. Jadi satu bahan ini itu adalah dicampur lagi sama air kencing. Iya, air kencing. Bahkan pada zaman itu ada orang yang kerjaannya emang cuma buat ngumpulin air kencing dari rumah ke rumah buat pembuatan sabun. Gimana? Kebayang nggak? Itu apa nggak pesing ya?
Tapi nggak cuma fakta itu aja. Ada sedikit fakta kelam yang nyerempet-nyerempet tentang kebersihan lah. Jadi di abad ke-14, di Eropa tepatnya, itu ada penurunan minat untuk mandi atau penurunan minat untuk kebersihan. Di tahun yang sama juga, di pertengahan abad ke-14, itu ada wabah besar yang menyerang Eropa. Dan wabah itu namanya Black Death, yang ngabisin kurang lebih itu 2/3 populasi dari orang-orang Eropa. Dan kalau untuk Black Death sendiri, kayaknya gue bakalan ngejelasin dan gue akan bikin videonya sendiri di next episode mungkin ya. Gimana? Setuju gak? Dan baru di abad ke-17, kebiasaan untuk mandi itu jadi mulai baik lagi gitu, jadi mulai membaik lagi. Jadi orang-orang udah mulai sadar akan kebersihan, udah sadar akan kesehatan juga. Nah, maka dari itu di abad ke-17 orang-orang itu udah pada rutin mandi nih. Jadi buat kalian nih yang jarang mandi itu ingat mandi. Dan di abad ke-17 juga di Eropa sabun itu merupakan barang yang sangat mewah. Jadi kalau misalnya kalian ngasih hadiah ke kerabat atau ke tetangga kalian, itu berupa sabun. Ya emang semewah itu. Jadi nih buat kalian yang waktu masih kecil itu dikasih hadiah sama tetangganya atau sama temennya itu sabun, itu sebenarnya tuh bukan barang murah itu loh. Itu tuh barang mahal, itu tuh barang mewah. Abad ke-17. Lalu di abad ke-19, sabun juga pernah menempati posisi pertama untuk pajak tertinggi di beberapa negara. Salah satunya di Italia, Prancis, Spanyol, dan Inggris. Kalau di Indonesia sendiri, sebelum orang kita itu kenal sabun, kita itu biasanya ngegosok badan kita itu pakai batu. Jadi kalau misalnya untuk nyingkirin kuman-kumannya atau nyingkirin kotoran-kotorannya itu kita pakai batu. Dan kayaknya gue pernah ngerasain karena dulu waktu gue kecil itu gue kan pernah main di kali gitu ya, di sungai gitulah. Dan itu tuh suka gosok-gosokan batu tuh sama temen tuh kayak gitu. Tapi batunya kasar, sakit. Jadi lewat video ini juga gue mau nyampein nih buat kalian yang jarang mandi. Ya termasuk gue salah satunya yang jarang mandi. Kita tuh harus rajin-rajin mandi buat jaga kesehatan kita. Karena dari video kali ini gue jadi sadar ternyata orang zaman dulu tuh susah banget loh mandi. Bahkan sampai ada campuran yang pakai air kencing tadi. Itu tuh yang bikin gue mikir, wah gokil sih. Jadi sampai situ aja konten gue kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Dan jangan lupa mandi.